Assalamualaikum, hai bun, hai semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Neng Yulia dari Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di rumah yang amat sederhana. Nah, kegiatannya aku awali dengan mencuci perabotan. Nah, jadi kayak gini ya, aku tuh kalau mencuci piring, perabotan ya, seperti gelas, wajan, aku belum punya wastafel, jadi nyuci piringnya di kamar mandi. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, walaupun nyuci piringnya di kamar mandi, tapi tetap bersih ya, karena ini airnya jernih dan kamar mandinya juga bersih ya. Dan pastinya kalau udah habis cuci piring, kamar mandinya aku bersihkan biar enggak licin ya. Takutnya nanti kalau anak-anak ke kamar mandi licin ya kalau enggak dibersihkan. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya, dan doain aja nanti aku bisa bikin wastafel di dapur gitu ya. Karena kalau bikin wastafel kan perlu budget yang besar ya teman-teman ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, walaupun nyuci nyuci perabotannya di kamar mandi tapi tetap bersih dan nyaman ya. Teman-teman, sambil aku beraktivitas di kamar mandi dan di dapur, aku juga mau nyapa dulu ya kepada teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman onlineku semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga doakan semoga yang lagi sakit, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Nah, teman-teman, alhamdulillah ya nyuci piringnya, alhamdulillah udah beres. Karena ini nyuci piringnya lumayan gak banyak juga ya. Jadi sebelum aku masak, aku tuh mau nyuci piring dulu gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah nyuci piring mah di dapur tuh nggak berantakan ya. Nah, ini lanjut, ini aku tadi sebelum nyuci piring aku juga mampir ke warung ya buat beli kebutuhan masak. Dan ini juga aku belanjanya nggak banyak ya, cuman ada tahu siri dan juga pinang tongkol. Nah, itu tahu sirinya 1.500-an ya, aku beli dua jadi 3.000. Dan ikan tongkolnya aku beli harganya 5.000 ya. Jadi aku belanjanya cuman ke 8.000 ya teman-teman ya, 8.000 alhamdulillah bisa masak ya teman-teman ya, bisa punya menu makan buat keluarga gitu ya. Kalau ada yang bilang kok bisa gitu ya masak dengan budget 8.000, bisa ya teman-teman ya, kita menyesuaikan aja gitu ya dengan budget yang kita punya. Terus kita pilih-pilih gitu makanan yang murah ya, seperti tahu yang kayak gitu ya, kayak gini seperti pindang. Karena mungkin kalau harga bahan-bahan masak di daerah kita tuh beda-beda ya teman-teman ya harganya. Kalau di daerah aku emang kayak gitu ya, standar gitu ya, nggak mahal nggak murah gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman ya, itu aku lagi ngiris-ngiris perbumbuannya buat tahu sirih ya. Walaupun aku tadi belanjanya cuma 8.000, tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, kalau perbumbuan mah udah ada gitu ya stok di rumah, seperti bawang merah, bawang putih, terus tomat, cabai rawit mah udah ada gitu ya. Karena aku belinya seminggu sekali gitu. Jadi yang tadi aku beli yang 8.000 tuh gak termasuk perbumbuan gitu ya. Jadi kita tuh bisa gitu ya, bisa masak dengan budget 8.000, 10.000 bisa ya teman-teman ya, karena gak termasuk dengan perbumbuan gitu ya. Walaupun masaknya dengan budget 8.000 tapi tetap enak ya, anak-anak pada suka gitu. Nah, itu aku lagi masak dulu ya tahu sirinya. Dan kalau bumbunya seperti biasa aku pakai bawang merah, bawang putih. Kalau suka teman-teman pakai cabai genot ya atau cabai rawit, tapi aku nggak pakai karena si ade nanti takut kepedesan gitu.
karena nanti aku menyambal ya, jadi si tahu sirinya nggak pakai percabean. Sambil aku masak ya, aku juga mau berterima kasih dulu kepada teman-teman onlineku semua. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya nonton video sederhana saya, yang sudah like, komen, dan subscribe, yang sering nonton video saya, yang sering nonton video saya meskipun tidak pernah komen. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sudah meng-sharekan video sederhana saya ke tab komunitas yang teman-teman punya, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah itu tahu sirinya udah matang juga ya. Ini tuh kalau nggak salah tahu siri itu tahu pinggiran ya teman-teman ya, tahu pinggirannya gitu. Jadi kalau dijual tuh murah ya, mungkin di tempat teman-teman ada gitu ya yang jualan tahu siri. Kalau di pasaran mungkin murah ya teman-teman ya, harganya 1000 sebungkusnya, tapi kan ini aku belinya di tukang sayur gitu, jadi harganya satu bungkusnya 1500. Nah, itu lanjut aku juga masak ikan tongkol ya, ikan tongkol. Dan seperti biasa kalau aku tuh kalau masak ikan tongkol pasti ditutupin karena takut meletup-meletup. Dan alhamdulillah juga singkat ceritanya ikan tongkolnya udah mateng juga ya teman-teman ya. Dan mohon maaf banget pas aku ngebaliknya aku nggak ngerekodnya karena takut gitu ya. Kalau aku tuh jujur ya, kalau masak yang meletup-meletup seperti ikan, ayam ya, pindang, takut banget ya teman-teman ya. Walaupun udah pakai tepung gitu ya, tapi tetap aja meletup-meletup. Komen-komen ya teman-teman ya, gimana caranya kalau masak yang meletup-meletup supaya nggak meletup, pakai apa gitu ya teman-teman ya. Ya walaupun pakai tepung tetap aja gitu ya kayak gitu. Nah teman-teman aku juga nyambel ya tadi. Nah jadi kayak gini ya menu kita hari ini. Ada sambal goreng, ada tahu siri kecap, ada ikan tongkol. Alhamdulillah teman-teman ya, walaupun menunya sederhana tapi tetap enak. Dan alhamdulillah masih bisa makan sekeluarga ya. Walaupun budgetnya cuma 8.000, tapi tetap enak ya teman-teman ya menunya. Nah itu aku simpan dulu ya masakannya ke tudung saji, karena aku mau beres-beres di area dapur, takutnya nanti ada debu ya ke masakannya. Jadi ini simpan dulu ke sini ya teman-teman ya, biar bersih gitu. Nah aku juga mau lap-lap di area sini, karena kalau di area sini aku kan setiap ngiris-ngiris bawang ya, percabean pastinya aku di sini ya, karena nggak ada lagi tempat gitu. Nah ini juga aku mau lap-lap di area kompor, karena tadi kan bekas masak, apalagi kalau masak ikan mah ya, ikan pindangnya meletup-meletup gitu pastinya ada peserta minyak gitu ya. Walaupun masakannya kayak gitu, tapi di area kompor harus tetap kita bersihkan ya kan, karena jujur teman-teman ya, kalau nggak dibersihkan pastinya agak minyak gitu ya, agak berminyak gitu, dan ya nggak enak gitu ya teman-teman ya. Nah ini lanjut juga aku mau nyapu-nyapu di area dapur supaya apa ya, supaya bersih ya teman-teman ya. Nanti kita kalau mau beraktivitas lagi di dapur, kalau dapurnya udah bersih, udah rapi, enak juga ya teman-teman ya dipandang mata. Jadi aku tuh ya setiap habis masak gitu selalu gitu ya bersihin dapur gitu ya teman-teman ya, karena jujur aja aku paling suka aktivitasnya di dapur teman-temannya dibandingkan di ruangan serbaguna atau di kamar. Aku paling suka aktivitasnya di dapur seperti masak, beres-beres perabotan yang kayak gitu. Jadi kalau dapur tuh harus tetap bersih ya teman-teman ya, walaupun kita nggak masak gitu, tapi tetap harus kita bersihkan, karena kalau dapur berantakan gak enak ya teman-teman ya, apalagi ada sampah gitu, takutnya gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dapur kita udah bersih mah, nanti kalau kita mau masak lagi, mau beraktivitas lagi di dapur enak ya kalau dapur udah bersih.
Alhamdulillah ya teman-teman ya, aktivitas di dapurnya udah pada beres, masak udah pada beres, dan dapur juga udah pada bersih dan rapi juga. Ya udah teman-teman, video aku sekian dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.